Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba. Perkenalkan, nama Ibu Anita Lestari, Ibu dari kampus Muhammadiyah Pontianak. Ibu di sini sebagai guru PPL. Nah, Ibu akan menggantikan Ibu Weni selama beberapa minggu ke depan. Nah, Ibu harapkan kepada kalian untuk menganggap Ibu selayaknya guru ya. Jadi, apapun yang Ibu berikan tugas nanti ke depan, tolong dikerjakan. Ini juga demi kebaikan untuk kita semua. Apalagi untuk nilai-nilai kalian nanti ke depannya ketika akan naik kelas 11. Nah, untuk hari ini materi sudah Ibu bagikan, kalian bisa baca-baca. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang keutamaan menuntut ilmu. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama, peserta didiknya sedang serius dalam mengikuti pelajaran di kelas. Yang kedua itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu kereta monorail. Yang ketiga itu pengembangan dari ilmu arsitektur modern. Nah, anak-anak sekalian, ilmu itu adalah cahaya kehidupan. Ilmu itu ibarat cahaya yang dapat menyinari kegelapan menuju jalan yang ditempuh. Dengan ilmu, jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan, semuanya karena ilmu. Karena dengan ilmu, manusia bisa memperoleh segala apa yang dicita-citakan. Ilmu adalah sumber kehidupan. Nah, di alam raya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ini penuh dengan berbagai macam rahasia yang dikandungnya. Baik bumi, langit, laut, dan yang ada di sekitarnya ini adalah bagian dari alam raya yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Nah, bagaimana dapat mengetahui rahasia yang ada di dalam perut bumi, di dalam lautan, dan di luar angkasa jika kita tidak memiliki ilmu pengetahuan? Nah, oleh karena itu, sungguhlah tepat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai wakilnya di muka bumi ini, karena manusia memiliki banyak potensi pengetahuan untuk mengelola, mengurus, dan memanfaatkan alam raya yang Allah ciptakan. Nah, agama Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting. Orang-orang yang memiliki pengetahuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan dengan derajat yang tinggi di sisinya, apalagi di sisi manusia lainnya. Nah, demikian pula juga Rasulullah yang menganjurkan setiap umat Islam agar selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu sama besar pahalanya dengan orang yang berjihad di atas jalan Allah. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar menuntut ilmu itu tidak hanya dilakukan di negeri terdekat saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mencari ilmu itu harus dengan jarak yang sangat jauh. Carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Demikian sabdanya, sebagai motivasi kepada umat Islam untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, kita masuk ke materi di bagian yang pertama, yaitu memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Kita masuk di bagian yang ke-1, kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Nah, banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar, baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad itu adalah perintah untuk membaca atau belajar, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, kewajiban dalam menuntut ilmu ini bagi laki-laki maupun perempuan itu menandakan bahwa di dalam Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya.
Walaupun memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasul yang membedakan laki-laki dan perempuan, akan tetapi di dalam menuntut ilmu ini semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba. Untuk menjadi khalifah yang sukses, maka sudah barang tentu membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Nah, bagaimana manusia bisa mengelola dan merekayasa kehidupan di bumi ini tanpa bekal ilmu pengetahuan? Demikian pula sebagai hamba, untuk mencapai tingkat keimanan yang tertinggi kepada Allah dan makhluk-makhluk yang gaib dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas. Menuntut ilmu itu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenai jarak, ada ungkapan yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri Cina. Demikian pula di dalam hal waktu, Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga liang lahat. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, hukum menuntut ilmu. Nah, istilah ilmu itu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat itu haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses maupun gagal. Adapun ilmu yang bermanfaat, maka wajib dituntut dan dipelajari. Hukum menuntut ilmu-ilmu wajib itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fardu kifayah, yang kedua, fardu ain. Fardu kifayah itu berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Nah, hukum menuntut ilmu itu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk yang ketiga, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut, yang pertama diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang ketiga merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari sini kita bisa tahu sedekah yang paling utama itu adalah ilmu. Jika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, bukan berkurang ilmu itu, malah semakin bertambah. Nah, yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 ahli orang ibadah. Lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat.
Nah, bayangkan ketika kita menuntut ilmu, kita pergi ke sekolah dengan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya itu lebih besar, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Nah, yang selanjutnya diberikan pahala seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Yang terakhir, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat. Dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nah, begitu banyak keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dimudahkan jalan menuju surga, diberikan pahala yang begitu besar nanti di hari kiamat, sedekah yang paling utama, lebih utama dari ahli ibadah, lebih utama dari sholat 1000 rakaat, pahalanya lebih besar seperti pahala orang berjihad di jalan Allah. Insya Allah kita semua akan mendapat keutamaan-keutamaan itu ya. Yang penting kita niatkan kita menuntut ilmu itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk yang bagian B, ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Nah, ini ada di dalam Quran surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin itu berangkat ke medan perang apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat, serta kecerdasan umat itu dapat ditingkatkan. Nah, orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan oleh agama Islam itu disamakan nilainya dengan orang-orang yang sedang berjuang di medan perang. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, di akhirat nanti tinta ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata yang lebih berat adalah tinta ulama dibandingkan dengan darah syuhada. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Nah, tugas umat Islam itu adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Nah, tugas-tugas tersebut itu merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing.
Apabila umat Islam telah memahami pelajaran agama dan telah mengerti hukum halal dan haram serta perintah dan larangan agama, tentulah mereka akan lebih dapat menjaga diri dari kesesatan dan kemaksiatan. Selain itu juga dapat melaksanakan perintah agama dengan baik di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, di dalam ayat ini itu telah menetapkan bahwa fungsi ilmu itu untuk mencerdaskan umat. Maka tidaklah dibenarkan apabila ada orang-orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuannya hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan dan keuntungan pribadi saja. Apalagi untuk menggunakan ilmu pengetahuan tersebut sebagai kebanggaan dan kesombongan diri terhadap golongan yang belum menerima pengetahuan. Nah, sangat disayangkan untuk itu. Jadi kita menuntut ilmu itu untuk diajarkan kembali agar kita mengetahui baik dan buruk, baik itu halal dan haram, agar kita selamat dunia dan akhirat. Dan setelah kita mengetahui itu, kita harus mengajarkan kepada orang lain, dan kita tidak boleh membanggakan ilmu pengetahuan itu, menjadikan kesombongan diri kepada orang yang belum mengetahuinya. Sangat-sangat dilarang. Jadi kita luruskan niat ketika kita menuntut ilmu itu, niatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kulli syai'in hatta nufil bah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti, kalian bisa memahami. Nah, nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar dan akan kita bahas di kolom komentar. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan, sebab ini perdana Ibu mengajar. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.